yang mengebis beras kat kau ni bang? Cuba kau cakap dengan kita orang ni. Siapa orang Malaysia yang mengebis beras dekat kau bang? Cuba bagi tahu bang. Kau buka kalender kat rumah kau tu, kau tengok tarikh bang sekarang. Dah 2026 dah bang. Cakap pakai ni bang, pakai otak, bukan pakai lutut. Okey? Jadi gerak lu bang. Apa? Hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Dah 2026 dah bang. Ubah lah sikit perangai tu. Cakap boleh cakap, pakai ni bang. Ni pakai. Jangan simpan dalam peti ais sana. Okey? Assalamualaikum. Peace. Halo guys, kalian tahu tidak, warga Malaysia masih saja banyak yang denial tentang krisis pangan yang sedang mereka hadapi. Contohnya seperti pria Melayu tadi, yang malah sibuk membantah padahal media sosial sedang membicarakan hal tersebut. Jangankan sosial media, Parlemen Malaysia saja sampai sibuk menjilat dengan cara memuji kinerja pangan di Indonesia. Tujuannya, 1. Agar Indonesia mau kirim beras ke sana. Kedaulatan mungkin pada ketenteraan, tetapi kalau makanan kita terjejas dan tak cukup, keselamatan ancaman dalam lebih bahaya daripada ancaman luar. Bagaimana dengan Indonesia yang sebelah kita? Rekod yang berlaku sekarang, produktiviti padi di Indonesia juga terus meningkat. Kalau kita nak katakan soal global warming, ini satu isu. Tapi bagaimana kita nak menangani global warming itu untuk kita tetap memberi upaya peningkatan. Walhal negara kita, saya ingat masa awal dulu, 3 tahun yang lepas, saya pernah bertanya, masa itu berapa SSR padi kita? Dikatakan 62.7%. Awal tahun ini, Bernas melaporkan kita punya pengeluaran padi SSR kita turun menjadi 56%. Kalau tak betul yang Mohd Menteri, betulkan saya. Artinya kita menurun 7% dalam tempoh yang sangat singkat. Walaupun kita meletakkan SSR kita kepada 80%, artinya macam mana kita mampu untuk naik kepada 80%? Dari segi data yang ada, kita terus turun. Aku suka heran dengan warga Malaysia yang suka denial. Padahal, pemberitaan banyak dan menyebar di mana-mana. Mereka kok seperti katak dalam tempurung. Tidak perlu heran, di Malaysia, media yang memburukan negaranya sendiri diblokir. Jadi, informasi soal krisis pangan, melemahnya Malaysia tidak akan terdengar ke telinga masyarakat Malaysia. Dan kalaupun sampai ada rakyat Malaysia yang sadar dan membahas ini lebih dalam, ujung-ujungnya mereka juga akan ditangkap pihak polisi. Wow, padahal pihak Malaysia sudah berkunjung terus ke Indonesia meminta stok beras. Tapi rakyat Malaysia masih saja bebal, seolah tidak butuh Indonesia. Memang aneh sekali sikap negara Malaysia ini. Nah, ini ada saudara kita, mumpung, sini, dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton. Ini menarik. Ini jadi judul lagi nanti. Kebetulan tadi mau ketemu, saya bilang ke Surabaya. Ini orangnya dulu impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton. Sekarang nih, mau ketemu di Jakarta, saya katakan ketemu dari Malaysia. Saya sudah ketemu menterinya, saya bilang ketemu di Surabaya. Kenapa? Saya harus hadiri pertemuan dengan Bulog. Oke? Oh, untung nih. Tanya nanti, apa benar data mau impor? Tapi mau bagaimana, Malaysia datang ke Indonesia, tawar harga beras dengan harga sadis dan tidak berotak. Masa iya? Dia minta beras dijual dengan harga 9.000 per kilo. Di negara sendiri saja, beras tidak segitu harganya. Aduh, ini negara yang selalu mengaku kaya. Bagaimana ceritanya sih? Udah krisis pangan, ternyata krisis uang juga di sana. Gila sih guys. Malaysia lagi krisis beras gara-gara cuaca buruk. Sekarang mereka butuh impor beras premium dari Indonesia. Tapi, harganya ditawar cuma 9.800 per kilo. Padahal Indonesia lagi kuat. Stok beras tembus 5 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah. Dan mereka cuma butuh 200.000 ton loh. Yang bikin makin mikir, beras premium Vietnam aja bisa 20.000 per kilo. Kalau Indonesia jual di harga segitu, potensinya bisa tembus 4 triliun rupiah. Tapi sekarang ditawar setengahnya. Menurut kalian, Indonesia bakal kasih Malaysia harga segitu nggak? Waduh, bahkan rakyat di Malaysia kini sudah mulai menjerit karena beras sudah langka, tapi kebutuhan makan adalah kebutuhan wajib. Jadi Malaysia lagi tertekan ya, tidak punya uang cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negara. Jadi tawar dengan harga sadis solusinya. Memang amat terasa lah. Sekarang memandangkan beras kita pun setiap di mana-mana supermarket pun kita membeli pun terhad. Hanya mendapat 2 kampit saja untuk dalam satu keluarga.
Kalau boleh, kalau macam harga akan naik, kalau boleh kita kena hadkanlah cara daripada segi pemakanan kita lah, jangan banyak membazir lah. Kalau macam sekarang kan orang tengah panic buying, kekurangan harga kekurangan beras, lepas tu kalau boleh tu kasih tambahlah beras tu dengan ataupun bagi sumbangan kepada rakyat-rakyat yang tidak memerlukan. Tidaklah saya rasa tidak jugalah, asal ada bekalan tu tidak putus ataupun itu je lah. Kenaikan harga beras tu rasanya tidak wajar lah, sebab ada lagi golongan yang tidak mampu kan. Contohnya ayam, or seafood atau daging. So itu memang akan ada efek dengan peniaga kecil macam saya. Mungkin akan naik harga 2 ke 3 ringgit. Macam sebelum ni punya seafood harga 10 ringgit. So mungkin akan naik kepada 13 ringgit. Barang mentah, orang bilang susah mau jual atau mau niaga. Mat Sabu selaku Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia bahkan sampai memberikan saran yang cukup mencengangkan. Rakyat Malaysia diminta untuk tanam cabai, terong, kucai sendiri untuk menghadapi krisis pangan. Maka pihak Kementerian Pertanian, saya akan mengarahkan pegawai-pegawai yang rumah di atas tanah, bukan rumah flat dan rumah pangsa lah. So korang memulakan tanaman yang hasilnya cepat, misalnya cili, terung, kucai dan sebagainya. Dan kita akan memulakan program itu seperti kempen buku hijau di zaman Allahyarham Tun Abdul Razak dulu. Sebab kita tidak tahu krisis di antara Israel, Amerika dan Iran ini, kita tidak tahu bila akan tamat. Pemerintah Malaysia di parlemen bahkan membahas isu kelangkaan pangan ini akibat dari tinggi beban petani dalam menggarap sawah mereka. Bulan Mei yang lalu, sekumpulan pesawah berhimpun di Langgar Pokok Senang untuk menzahirkan kegusaran dan bebanan yang mereka hadapi berikutan beberapa faktor yang terus menekan mereka untuk menanam padi. Cerita padi hari ini bukan cerita asing. Semua kita akui bahawa padi dan beras inilah yang rakyat Malaysia makan setiap hari. Termasuklah kita yang berada di Dewan Yang Mulia pada hari ini. Cuba bayangkan, kalau Pak Tani tidak lagi boleh menanam padi kerana himpitan kos dan isu yang mereka terpaksa hadapi saban hari. Satu hari tak makan nasi, ada yang rasa tak kena. Bagaimana pula kalau menghadapi keadaan itu sehingga seminggu, malah sebulan? Justru kita perlu memandang ia adalah satu perkara yang mustahak untuk ditangani dengan sebaiknya. Ada pesawah dalam kawasan Mada tidak dapat memulakan penanaman mengikut jadual fasa 1 yang sepatutnya bermula 15 April, fasa 2 yang sepatutnya bermula 29 April dan fasa 3 yang sepatutnya bermula pada 13 Mei. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana kos operasi para pesawah yang membanting tulang ini meningkat secara mendadak. Kos sewaan traktor mencanak naik sehingga 66%. Kos mesin untuk menuai juga naik sekitar 38%. Kos keseluruhan juga naik sehingga 50%. Puan ini betul. Para pesawah bukan golongan kayangan. Mereka kebanyakan golongan biasa, rakyat merahan. Siapa yang sanggup untuk melakukan pekerjaan yang akhirnya merugikan mereka sendiri? Dan jawaban Mat Sabu cukup simpel. Kadang-kadang orang ini menderita, orang lain bahagia. Orang lain bahagia, orang lain menderita. Itu biasa kita lalui. Bagaimana menurutmu, mengapa parlemen Malaysia tiba-tiba puji kekuatan pangan di Indonesia, tapi rakyatnya masih suka menafikannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.